Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jan Salsabila dari kelas Farmasi 2. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang hipertensi, diuretik, dan vasodilator. Materi yang pertama yaitu hipertensi atau tekanan darah tinggi. Sebenarnya bukanlah suatu penyakit, tetapi hanya kelainan atau gejala yang timbul oleh penyakit ginjal, penciutan aorta atau tumor pada ginjal, menyebabkan produksi hormon berlebihan yang mempunyai efek gangguan pada regulasi tekanan darah. Hipertensi yang tidak diketahui penyebabnya itu biasanya disebut dengan hipertensi esensial. Hipertensi mengakibatkan risiko besar seperti kerusakan jantung, infark jantung, kerusakan pembuluh darah bila pembuluh darah otak pecah depan yang menyebabkan infark otak sehingga badan menjadi lumpuh separuh. Nah, kerusakan ginjal, lalu selaput mata, dan komplikasi lainnya. Hipertensi ini dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu curah jantung dan resistensi perifer. Curah jantung ini merupakan hasil kali denyut jantung dengan isi sekuncup jantung. Besar isi sekuncup ditentukan oleh kekuatan kontraksi otot jantung dan volume darah yang kembali ke jantung. Sedangkan resistensi perifer merupakan gabungan tekanan otot polos, arteri, dan viskositas darah resistensi yang disebabkan oleh berkurangnya elastisitas dinding pembuluh darah akibat adanya aterosklerosis yang terjadi akibat meningkatnya usia atau karena adanya pengendapan. Hipertensi atau tekanan darah ini juga terbagi menjadi dua, yaitu tekanan darah sistolik dan tekanan darah diastolik. Nah, tekanan darah sistolik ini adalah tekanan darah yang terjadi pada saat jantung berkontraksi. Tekanan ini selalu lebih besar dari tekanan diastolik, sedangkan tekanan diastolik yaitu tekanan darah yang terjadi saat jantung itu berelaksasi atau mengambang. Faktor penyebab terjadinya hipertensi ini ada beberapa faktor. Yang pertama itu adanya mengonsumsi garam dan ion natrium yang bersifat retensi air sehingga memperbesar volume darah dan memperkuat noradrenalin yang memperkuat vasokonstriksi. Terus mengkonsumsi asam gliserida ini terkandung dalam sukus dapat menaikkan tekanan darah pada orang-orang tertentu. Lalu faktor yang ketiga yaitu hormon estrogen. Hormon estrogen ini biasanya dalam pil KB. Hal ini dikarenakan hormon ini bersifat menahan air dan garam, demikian juga hormon androgen. Lalu faktor yang keempat yaitu stres. Stres atau ketegangan emosional mengakibatkan pelepasan hormon adrenalin yang bersifat vasokonstriksi. Lalu yang terakhir yaitu kehamilan. Nah, faktor kehamilan ini, mekanisme hipertensi ini serupa dengan proses di ginjal. Bila uterus direnggangkan terlampau banyak dan kurang menerima darah, maka akan dilepaskannya zat-zat yang akan meningkatkan tekanan darah. Lanjut ke gejala hipertensi. Gejala yang khas dari hipertensi ini sebenarnya tidak ada. Penderita juga kadang-kadang hanya merasakan nyeri kepala di pagi hari sebelum bangun tidur, tetapi setelah bangun dari tidur nyeri tersebut akan hilang. Lalu jenis hipertensi berdasarkan etiologi hipertensi itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu hipertensi esensial primer dan hipertensi sekunder. Hipertensi esensial atau hipertensi primer ini disebut juga dengan hipertensi idiopatik yang tidak jelas penyebabnya. 90% dari kasus hipertensi merupakan hipertensi jenis ini. Faktor yang mempengaruhi antara lain yaitu usia, jenis kelamin, riwayat merokok, kolesterol, berat badan, dan aktivitas lain plasma. Jenis yang kedua yaitu hipertensi sekunder. Prevalensi hipertensi ini hanya 6-8% dari seluruh penderita hipertensi. Hipertensi sekunder ini disebabkan oleh penyakit obat dan lain-lain. Hipertensi yang disebabkan oleh renang, sedangkan yang disebabkan oleh penyakit endokrin biasanya disebut dengan hipertensi endokrin. Obat-obatan yang dapat menyebabkan hipertensi itu antara lain hormon kontrasepsi, hormon kortikosteroid, dan antidepresan. Pencegahan hipertensi ini. Cara pencegahan hipertensi itu ada beberapa cara, yaitu karena gejala hasil hipertensi sendiri tidak ada, sedangkan hipertensi itu berisiko besar, maka kita sendiri harus tahu mengenal gangguan ini, yaitu dengan mengukur tekanan darah secara berkala, minimal sekali dalam 1 tahun, terutama bagi
yang sudah berusia 45 tahun ke atas. Berapa tindakan umum yang harus kita lakukan itu? Seperti yang pertama, menurunkan berat badan bagi penderita obesitas. Menurunkan berat badan itu mengakibatkan volume darah berkurang sehingga berefek juga pada tekanan darah. Penurunan berat badan 1 kilo itu dapat menurunkan tekanan darah kurang lebih 0,5 sampai 0,7 mmHg. Lalu cara yang kedua, kita bisa menggunakan puasa garam atau diet garam, yaitu mengkonsumsi garam maksimal 2 gram per hari dan mengurangi konsumsi lemak termasuk daging dan memperbanyak konsumsi makanan nabati. Lalu cara yang ketiga, istirahat yang cukup dan olahraga teratur. Olahraga teratur dapat merangsang saraf parasimpatik untuk lebih aktif, sedangkan saraf simpatik yang mempunyai efek vasokonstriksi menjadi kurang aktif. Cara yang keempat yaitu tidak merokok dan mengurangi kopi karena nikotin menyebabkan vasokonstriksi dan kafein pada kopi menstimula jantung. Lalu yang terakhir yaitu mengurangi alkohol, yaitu setiap 10 gram alkohol dapat meningkatkan 0,5 mmHg tekanan darah. Masuk ke penggolongan hipertensi. Yang pertama itu diuretik. Obat golongan diuretik sering juga disebut sebagai pil air, sebab obat ini bekerja dengan cara membuang kelebihan sodium dan air di tubuh melalui urin. Yang kedua yaitu beta blocker obat. Hipertensi golongan beta blocker ini bekerja dengan cara mengurangi efek adrenalin pada jantung dan pembuluh darah jantung. Terus pengulangan darah yang ketiga yaitu ACE inhibitor, angiotensin converting enzyme (ACE). Inhibitor adalah golongan obat hipertensi yang bekerja dengan cara mencegah tubuh memproduksi hormon angiotensin yang bisa membuat pembuluh darah menyempit. Lalu penggolongan yang keempat yaitu calcium channel blocker atau CCB. Untuk bisa bekerja, semua otot di tubuh membutuhkan kalsium untuk keluar dan masuk sel otot. Lalu penggolongan yang kelima yaitu angiotensin 2 reseptor blocker atau ARB, sama seperti obat hipertensi golongan ACE inhibitor. ARB juga bekerja dengan cara melindungi pembuluh darah dari hormon angiotensin. Terus yang keenam adalah alpha blocker obat. Obat hipertensi ini akan menghentikan sinyal yang dikirim oleh saraf untuk menyempitkan pembuluh darah sebelum sinyal sampai ke tempat tujuan. Yang ketujuh yaitu alpha beta blocker. Obat hipertensi golongan alpha beta blocker ini memiliki efek gabungan dengan mencegah terjadinya ikatan antara hormon katekolamin dan reseptor alpha maupun beta. Dan yang kedelapan adalah central agonist golongan obat. Golongan obat hipertensi ini bekerja dengan cara menghentikan sinyal yang akan mempercepat detak jantung dan mempersempit pembuluh darah. Yang kesembilan yaitu vasodilator. Obat hipertensi golongan vasodilator ini bekerja dengan cara membuat otot-otot di dinding pembuluh darah menjadi lebih rileks sehingga bisa terbuka lebih lebar dan aliran darah semakin lancar. Dan penggolongan yang ke-10 yaitu aldosterone 1 receptor antagonis. Obat golongan ini bekerja dengan mencegah produksi zat kimia di tubuh yang disebut dengan aldosterone. Lalu penggolongan yang terakhir yaitu direct renin inhibitor. Direct renin inhibitor ini termasuk golongan obat hipertensi yang baru. Obat ini bekerja dengan cara menghentikan produksi suatu zat kimia di tubuh yang dinamakan renin. Lalu bagaimana sih pengobatan hipertensi itu? Jadi prinsip pengobatan hipertensi adalah menurunkan tekanan darah. Jika memungkinkan sampai pada tekanan yang tidak mengganggu fungsi ginjal, otak dan jantung, sebenarnya ada dua cara pengobatan hipertensi, yaitu pengobatan non-farmakologis dan farmakologis. Pengobatan farmakologis itu contohnya seperti pada tahap pertama kita melakukan dengan satu obat diuretik thiazid atau penyekat beta dengan dosis yang kecil, kemudian dosis dinaikkan secara bertahap. Nah, sedangkan tahap kedua obat diuretik thiazid dan atau penyekat A atau B. Tahap ketiga yaitu dengan kombinasikan 3 obat diuretik thiazid dan penyekat beta dan vasodilator, biasanya itu hidrologi atau penghambat ACE. Tahap yang keempat dengan kombinasikan 4 obat itu diuretik thiazid dan penyekat beta dan vasodilator atau cyanidin atau penghambat ACE. Lalu penggolongan antihipertensi. Tekanan darah ditentukan oleh volume jantung per menit dan daya tahan dinding material yang dapat ditentukan sebagai berikut.
Dari rumus di samping, tekanan darah dapat diturunkan dengan mengurangi volume menit jantung atau daya tahan perifer obat antihipertensi. Ini bekerja dengan prinsip tersebut, yaitu penurunan volume menit jantung yang dilakukan dengan blok reseptor beta jantung dengan mengerjakan volume darah oleh diuretik. Sedangkan kalau misalnya penurunan daya tahan perifer itu diatur oleh faktor yang bekerja melalui susunan saraf sensorik maupun server, sedangkan zat vasodilator bekerja langsung terhadap perifer di luar sistem adrenergik. Lalu kalau misalnya antihipertensi berdasarkan kronologisnya, yaitu berdasarkan hasil farmakologisnya, antihipertensi itu sebenarnya dibagi menjadi 6 kelompok, yaitu yang pertama zat penekan SSP, misalnya itu seperti reserpin. Lalu zat sistem adrenergik perifer, misalnya itu propanolol. Dan zat diuresis lebih praktis bila diberikan long acting atau dosis tunggal, misalnya clotadilone. Vasodilator misalnya hydrolyzin. Zat antagonis kalsium misalnya nifedipin. Lalu zat penghambat ACE dan antagonis angiotensin 2 misalnya losartan dan captopril. Penggunaan kebanyakan antihipertensi ini bekerja lambat. Efeknya itu baru terlihat setelah beberapa hari, sedangkan efek maksimal terjadi setelah beberapa minggu. Efek hipertensi dengan obat tengah antara 2-5 jam dapat bertahan hingga 20 jam. Misalnya itu reserpin, metildopa, hydrolyzin, propanolol, dan metoprolol. Kombinasi obat-obat tersebut menghasilkan potensial. Dengan demikian, dosis dapat diturunkan dan efek samping lebih ringan. Nah, obat kerjasama termasuk dalam satu kelompok. Jika dikombinasikan tidak akan menghasilkan potensi. Sedangkan efek samping dari antihipertensi ini menimbulkan efek samping seperti hidung tersumbat karena vasodilator, mukosa mulut kering, rasa letih dan lesu, gangguan lambung, usus mual, diare, gangguan penglihatan, dan bradikardia, kecuali hydrolyzin yang justru mengakibatkan takikardia waktu minum. Waktu minum obat ini sebaiknya pagi hari setelah makan, sebab tekanan darah paling tinggi terjadi pagi hari. Dosis pemberian obat maupun penghentian sebaiknya berangsur-angsur atau take off untuk menghindari penurunan dan kenaikan tekanan darah tinggi secara drastis. Lalu contoh spesialis antihipertensi itu akan saya tampilkan di sini. Contohnya itu seperti clonidine dengan nama dalam kata pres sediaan injeksi 0,5 mg per mili larutan 0,07 mg per 0,15 yang diproduksi oleh pabrik ini. Lalu contoh yang kedua yaitu labetalol dengan nama dagang Trandate dengan sediaan tablet 50 mg dan 100 mg diproduksi oleh pabrik GlaxoSmithKline. Demikianlah penjelasan dari untuk hipertensi. Untuk dilanjutkan diuretik dan vasodilator. Materi yang kedua yaitu diuretik. Jadi diuretik adalah zat yang dapat memperbanyak pengeluaran urin atau diuresis akibat pengaruh langsung terhadap ginjal. Zat lain yang juga menyebabkan diuresis ini tetapi tidak mempengaruhi ginjal secara langsung adalah obat yang memperkuat kontraksi jantung, misalnya itu seperti digitalis dan teofilin. Lalu zat yang memperbesar volume darah seperti plasma dan dextran, zat yang memperhambat sekresi hormon antidiuretik, misalnya air, alkohol, dan larutan hipotonik. Lalu proses diuresis. Nah, proses diuresis dimulai dengan filtrasi yang terjadi di glomerulus, yang hasilnya berupa ultrafiltrat yang mengandung air dan elektrolit, ditampung pada kapsul Bowman yang terdapat pada sekeliling glomerulus. Kemudian ultrafiltrat tersebut disalurkan di kandung kemih dengan melintasi saluran-saluran seperti tubulus proksimal, lengkung Henle, tubulus distal, dan saluran pengumpul ductus colligens. Pada tiap saluran dilewati terjadi reabsorpsi zat tertentu. Mekanisme kerja dari diuretik ini, kebanyakan obat diuretik bekerja dengan mengurangi reabsorpsi ion natrium sehingga pengeluarannya bersama air diperbanyak. Obat ini bekerja khusus terhadap tubulus ginjal pada tempat
berlainan, yaitu pada tubulus proksimal di sini 70% ultraviolet diserap kembali, glukosa urem, natrium dan Ca filtrat tidak berubah dan tetap isotonis terhadap plasma diuretik osmotik manitol, sorbitol, gliserol. Juga bekerja di tempat ini dengan mengurangi reabsorpsi ion natrium dan klorida. Pada lengkung Henle loop, di sini 20% ion diangkut secara aktif ke dalam sel tubuli dan disusul secara pasif oleh ion natrium tetapi tanpa air sehingga filtrat menjadi hipotomik terhadap plasma diuretik loop. Diuretik kuat seperti furosemide, butamate dan ektrit bekerja di sini dengan merintangi transport klorida. Pada tubulus distal bagian depan ujung lengkung Henle, dalam konteks di sini ion natrium diserap kembali secara aktif tanpa penarikan aktif tanpa air sehingga filtrat menjadi lebih cair dan lebih hipotenis. Contohnya itu seperti azid, mefruzida dan clopomida. Bekerja di sini dengan merintangi reabsorpsi ion natrium. Lalu pada tubulus distal bagian belakang di sini ion natrium diserap kembali secara aktif dan pertukaran terjadi dengan ion K, H dan NH4. Proses ini dikendalikan oleh hormon aldosteron, zat penghambat kalium atau spironolakton, triamcinolone dan amilorhida. Bekerja di sini dengan mengurangi ion K dengan ion natrium sehingga terjadi retensi kalium. Antagonis A industron dan reabsorpsi air terutama berlangsung di saluran pengumpulan ductus colligens. Dan yang bekerja di sini yaitu hormon antidiuretik atau vasopressin. Diuretik dibagi menjadi dua golongan, yaitu diuretik dengan kerja umum dan dengan kerja khusus. Diuretik dengan kerja umum berdasarkan diuresisnya, diuretik kerja umum dibagi menjadi 3 golongan, yaitu budaya kerja kuat, diuretik loop, misalnya furosemide, terus budaya kerja sedang, salur etik, misalnya hydrochlorothiazide. Yang ketiga berdaya kerja lemah, diuretik hemat, kalium, misalnya spironolakton. Lalu diuretik dengan kerja khusus, diuretik ini dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama diuretik osmotik, misalnya manitol, sorbitol dan gliserol dan hurem. Sedangkan yang kedua yaitu perintah karbohidrat, misalnya acetazolamid dan diclofenac. Penggunaan diuretik ini digunakan ketika dikehendaki pengeluaran urin lebih banyak, terutama pada edema. Adalah suatu keadaan kelebihan air di jaringan, misalnya itu pada dekompensasi jantung setelah infark, saat sirkulasi darah tidak berlangsung sempurna lagi dan air tertimbun di paru-paru. Pada asites busung perut, ketika air tertimbun di rongga perut, atau pada penyakit ginjal. Hipertensi untuk mengurangi volume darah agar tekanan darah menurun. Diuretik mempunyai sifat memperkuat antihipertensi sehingga sering dikombinasikan dengan obat tersebut. Diabetes insipidus produksi air kemih berlebihan. Dalam hal ini diuretik justru mengurangi poliurea, batu ginjal, untuk membantu mengeluarkan endapan kristal dan ginjal dan saluran kemih. Lalu efek samping dari diuretik ini sendiri memiliki efek samping yaitu hipokalemia, yang kurang ion kalium dalam darah. Lalu hiperurisemia disebabkan oleh adanya saingan antara diuretik dengan asam urat pada transportasi dari tubulus. Lalu yang ketiga yaitu hiperlipidemia, yaitu meningkatnya kadar kolesterol dan trigliserida disebabkan oleh menurunnya kadar HDL. Yang keempat yaitu hipotermia dan anakleosis yang terutama oleh diuretik kuat sehingga kadar natrium dalam plasma menurun drastis. Yang kelima yaitu gangguan lambung, usus mual, muntah, diare, rasa letih, nyeri kepala dan pusing. Contoh sedianya itu spironolakton. Indikasi dari spironolakton, daya diuresisnya lemah sehingga digunakan sebagai kombinasi bersama diuretik umum. Cara penggunaannya itu pada hipertensi, esensial edema, pada payah jantung kognitif. Mekanisme kerjanya itu merupakan penghambat aldosteron, mulai kerja lambat setelah 2-4 jam. Efek bertahan lama selama beberapa hari setelah pemberian dihentikan, termasuk diuretik.
hemat. Kalium kontraindikasi. Nah, kontraindikasinya itu gagal ginjal. Para efek samping pada gangguan yang lama dapat menimbulkan impotensi pada pria serta nyeri payudara dan gangguan haid pada wanita. Tersedia dalam sediaan tablet 25 mg dan 100 mg. Penjelasan diuretik hanya sebatas itu. Kita lanjut ke penjelasan vasodilator. Lanjut ke materi yang ketiga, yaitu vasodilator. Aterosklorosis yaitu gangguan arteri yang sering terjadi ketika pembuluh arteri tersebut menyempit. Nah, penyempitan arteri ini menimbulkan iskemia, keadaan kekurangan darah dalam jaringan. Biasanya terjadi pada jantung, terjadinya angina pectoris, dan otak, terjadinya kemunduran inteligensi, iskemia otak. Proses menua antara usia 65 sampai dengan 80 tahun. Serta lebih dari 50% ini adalah penyakit Alzheimer. Nah, gejala ini mirip dengan penyakit Alzheimer, yaitu apatis, yang dapat menimbulkan penyakit. Yang pertama, claudication intermittens. Gejalanya itu jalan pincang yang disertai dengan nyeri. Umumnya terjadi pada lansia di atas 50 tahun. Penyakit kedua yaitu Berger. Gejalanya itu sama seperti penyakit claudication intermittens. Penyebabnya itu radang kronis pada arteri yang disertai dengan pembentukan trombos. Lalu penyakit yang ketiga yaitu sindrom Raynaud. Gejalanya itu jari tangan atau kaki menjadi biru karena serangan kejang pembuluh. Penyakit ini disebabkan oleh udara dingin. Lalu masuk ke penggolongan vasodilator. Penggolongan vasodilator yang pertama yaitu penyekat, yaitu bekerja dengan menghalangi reseptor alfa sehingga memperlemah daya vasokonstriksi noradrenalin terhadap arteriol. Contohnya itu prazosin. Lalu yang kedua yaitu beta adrenergik, bekerja dengan menstimulasi reseptor beta adrenergik di arteriol dengan efek vasodilator di bronkus. Contohnya itu isocupren. Lalu yang ketiga yaitu antagonis kalsium, bekerja dengan jalan memblokir saluran kalsium di sel otot, jantung, dan polos pembuluh sehingga menghambat kontraksi dengan efek vasodilatasi di arteriol. Contohnya itu nifedipine. Lalu penyakit yang keempat yaitu derivat nikotinat, bekerja dengan jalan mendilatasi pembuluh darah pada kulit, tapi penyaluran darah ke bagian bawah tubuh justru berkurang, sehingga zat ini kurang berguna pada gangguan sirkulasi diabetes dan lebih efektif pada kulit. Contohnya itu nikotinnya alkohol. Penyakit selanjutnya itu obat-obatan lain. Contohnya itu iloprost, faktor resiko gangguan pembuluh perifer, riwayat merokok, diabetes, kolesterol tinggi, dan hipertensi. Efek samping dari vasodilatasi itu ada beberapa efek samping. Yang pertama, hipotensi dengan gejala pusing dan nyeri, kepala berdenyut. Yang kedua, tasikardia reflektoris, gejala debar jantung. Dan yang ketiga yaitu gangguan lambung usus seperti mual, muntah. Nah, untuk mengurangi efek yang ketiga ini, efek sampingnya ini sebaiknya diminum sesudah makan. Nah, spesial vasodilator itu contohnya itu buflomedil. Nama dagangnya itu Loftil, sedangkan sediaannya tersedia dalam tablet 150 mg diproduksi oleh pabrik About. Lalu masuk ke obat-obatan jantung. Yang pertama yaitu kardiotonik, yang berupa glukosida jantung yang berkhasiat mempertinggi kontraktibilitas jantung hingga curah jantung bertambah, sedangkan denyutnya dikurangi. Obat yang termasuk golongan ini yang pertama itu daun digitalis atau preparat granica, berupa tinctur digitalis yang diperoleh dari digitalis purpurea, mengandung gitalin, sedangkan digitalis lanata itu mengandung lanatosida A, B, dan C. Yang kedua yaitu digoxin, bekerja setelah 2-4 jam dan bertahan hingga 3 hari. Umumnya diberikan secara oral. Zat ini mengalami biotransformasi menjadi metabolit inaktif yang dikeluarkan oleh ginjal. Contoh yang ketiga, obat yang ketiga yaitu digitoxin, digunakan pada terapi manapun dari dekompensasi, mulai kerja setelah 1 jam dan bertahan 2-3 minggu. Yang keempat itu ada quabain, diperoleh dari biji tumbuhan Strophanthus gratus, mulai bekerja jika diberikan secara injeksi 4 kurang lebih 24 jam. Zat ini tidak mengalami boutros,
oral dikeluarkan secara utuh oleh ginjal. Nah, obat ini juga mengalami siklus enteropatik sehingga kemungkinan terakumulasinya itu kecil. Yang kelima adalah proskleradin, diperoleh dari glukosida skleran A yang terdapat dalam umbi tumbuhan Scilamaritma. Berhasil sebagai kardiotonik. Zat ini bersifat diuretik, mulai bekerja setelah penggunaan oral kurang lebih 1 jam, kerjanya relatif, sehingga risiko akumulasinya itu ringan. Obat angina pectoris. Keadaan iskemia pada obat ini dapat diobati dengan vasodilator arteri jantung dan zat yang mengurangi kebutuhan oksigen jantung. Dilakukan dengan memberikan yang pertama vasodilator koroner, lalu memberikan antagonis kalsium dan beta blocker. Efek samping golongan obat ini yang pertama dekompensasi jantung akibat bradikardia dengan gejala sesak napas, bronkokonstriksi dengan gejala sesak napas dan serangan mirip asma, lalu perasaan dingin dan terasa lemah, terus hipoglikemia, efek sentral seperti gangguan tidur dengan mimpi ganjil, bahkan depresi dan halusinasi, lalu adanya gangguan lambung dan usus seperti mual dan muntah, lalu penurunannya HDL. Nah, obat angina pectoris ini yang pertama adalah vasodilator koroner, dapat memperlebar arteri jantung dan memperlancar pemasukan darah beserta oksigen, sehingga meringankan beban jantung untuk serangan jantung akut. Contoh obatnya itu dipridamol. Lalu yang kedua itu ada antagonis kalsium, elemen esensi bagi fungsi miokardium dan otot polos dinding arteriol ini menghambat pemasukan kalsium ke dalam sel miokardial dan otot polos dinding arteri sehingga dapat mencegah vasokonstriksi dan kontraksi yang termasuk obat ini antara lain nifedipin. Lalu yang ketiga yaitu beta blocker. Reseptor beta 1 ini di jantung beredar inotrop negatif dan konotrop positif, mengurangi daya frekuensi kontraksi jantung serta memperlancar penyaluran impuls pada nodus AV. Reseptor beta 2 ini di bronkus memberikan efek vasokonstriksi penyekat beta minus beta, dapat digunakan untuk mengobati angina pectoris. Obat yang termasuk penyekat beta propranolol. Lalu ada anti aritmia, yaitu obat yang dapat menormalisasi frekuensi dan ritme jantung, menurunkan frekuensi denyut jantung, umumnya mengurangi daya kontraksi jantung. Mekanisme kerjanya biasanya pengobatan aritmia ini dibagi menjadi 4 golongan. Yang pertama itu aritmia zat dan dengan gejala anestetik dan lokal. Efek kinidin mengurangi kepekaan membran sel jantung terhadap rangsangan dengan jalan mengambil pemasukan ion natrium di membran dan memperlambat deplorasinya. Hal ini dapat mengakibatkan daya ritme dan frekuensi jantung tersebut menjadi normal kembali. Yang termasuk golongan ini adalah kelompok kinidin. Lalu yang kedua itu zat perintang. Reseptor beta adrenergik mengurangi aktivitas saraf adrenergik di otot jantung sehingga frekuensi dan daya kontraksi jantung menurun. Contohnya itu timolol. Lalu yang ketiga yaitu zat memperpanjang masa refraktor dengan jalan memperpanjang aksi potensial, contohnya itu sotalol. Dan yang terakhir adalah antagonis kalsium, contohnya itu verapamil. Nah, spesialis dari obat-obat jantung ini ada beberapa spesialis. Yang pertama adalah digoxin dengan indikasi payah jantung kronik akut pada lansia tanpa gangguan ginjal, anak-anak, dan aritmia. Kontraindikasinya dari obat ini yaitu pasien dengan suntikan kalium. Lalu efek samping dari obat ini yaitu dosis berlebihan berakibat anoreksia, mual, dan muntah. Tersedia dalam tablet 0,25 mg. Terus yang kedua adalah acebutolol. Indikasinya itu hipertensi dan aritmia. Kalau kontraindikasinya itu asma bronka dan bradikardia. Efek sampingnya itu mata kering dan mialgia. Tersedia dalam tablet 200 dan 400 mg. Lalu sediaan yang ketiga yaitu nifedipin. Indikasinya itu profilaksis dan terapi angina pectoris. Kontraindikasi dari ini adalah hipotensi dan aritmia. Efek samping dari ini adalah edema pada mata, kaki, dosis asal terlalu tinggi,
menyebabkan hipertensi, serangan angin, dan kadang infrak. Tersedia dalam bentuk tablet 10, 20, 40 mg, tablet sublingual 5 mg, dan injeksi 10 mg per 10 ml. Nah, jadi dari ketiga materi yang telah saya sampaikan, yaitu hipertensi, diuretik, dan vasodilator di sini telah saya sampaikan. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan share kepada teman-teman yang lainnya agar lebih banyak yang tahu. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.